Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMK Paramarta. Saya Mina Rohman, saya wakil kesiswaan di SMK Paramarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di SMK Paramarta. Ya, sebelum saya menjelaskan tentang tata tertib di SMK Paramarta, saya akan menjelaskan apa itu tata tertib. Tata tertib adalah segala peraturan yang sifatnya wajib dan harus ditaati serta dilaksanakan. Jadi, kalau kita berada di sekolah, otomatis tata tertib sekolah adalah segala peraturan yang ada di SMK Paramarta yang intinya wajib dan harus dilaksanakan oleh seluruh warga sekolah SMK Paramarta. Nah, sampai sini saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang unsur-unsur apa aja sih yang ada di tata tertib. Nah, seperti biasa bahwa unsur-unsur yang ada di tata tertib itu ada 3. Yang pertama adalah unsur perintah, yang kedua adalah unsur larangan, dan yang ketiga adalah unsur sanksi. Tadi ada 3 unsur, yang pertama adalah perintah, larangan, dan sanksi. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang tata tertib yang ada di SMK Paramarta. Yang pertama adalah tentang kewajiban atau perintah. Untuk perintah yang pertama adalah siswa wajib hadir 10 menit sebelum bel berbunyi. Dan yang kedua, setiap siswa wajib mengikuti apel pagi, atau biasanya kita mengadakan setiap Senin ya, kita mengadakan upacara bendera yang dilaksanakan di sekolah. Jadi wajib hadir sebelum upacara juga dimulai. Yang ketiga, bila siswa atau siswi SMK Paramarta ingin keluar dari sekolah atau ada keperluan yang harus dilaksanakan di luar sekolah, maka wajib melapor kepada guru piket. Jadi jangan sampai siswa itu tidak melapor ke guru piket. Dan yang keempat adalah bila siswa ingin masuk ke sekolah bila dalam keadaan terlambat, wajib melapor ke guru piket, kemudian dia wajib mendapatkan izin secara tertulis dari guru piket. Nah, apabila akan meninggalkan ruangan sekolah juga sama atau meninggalkan sekolah juga sama. Siswa-siswi wajib lapor ke guru piket dan mendapatkan surat izin dari guru piket. Yang kelima, menyampaikan surat keterangan dari orang tua atau surat keterangan dokter apabila siswa berhalangan hadir. Jadi siswa wajib memberikan surat kepada wali kelas atau guru piket bila siswa berhalangan hadir. Bisa surat dari orang tua, tapi bila seandainya lebih dari 3 hari, wajib melampirkan surat keterangan dokter. Ya. Berikutnya yang keenam adalah bila siswa atau siswi SMK Paramarta sakit lebih dari 3 hari, yang keenam wajib memberikan surat keterangan dari dokter. Harus dilampirkan. Karena kita juga harus mengetahui apakah sakitnya ini benar karena izin dari dokter karena sakit atau ada keperluan yang lain. Kemudian yang ketujuh adalah melapor kepada guru piket atau guru BP atau BK, bimbingan konseling, apabila terdapat jam pelajaran yang kosong. Jadi jangan sampai nanti kelas kita kosong, karena hak kalian adalah sebagai siswa SMK Paramarta, hak mendapatkan pengajaran dari guru yang ada di sekolah SMK Paramarta sesuai dengan jam pelajaran yang berlangsung. Yang berikutnya adalah poin yang ke-8 tentang kewajiban siswa. Yang ke-8 adalah siswa wajib menggunakan seragam dan atribut sesuai dengan ketentuan yang telah diberikan oleh SMK Paramarta. Jadi seragamnya itu harus sesuai dengan hari yang sudah ditentukan. Nah, untuk bentuk seragamnya nanti akan kita sampaikan di materi berikutnya. Selanjutnya, yang 9 adalah seluruh siswa-siswi SMK Paramarta wajib menjaga nama baik dan alma mater SMK Paramarta. Jadi kita harus menjaga nama baik sekolah kita, baik di dalam sekolah maupun yang ada di luar sekolah. Ke-10, menjaga ketenangan dan kenyamanan sekolah agar proses KBM di sekolah bisa berjalan dengan lancar.
Dan yang ke-11, kita harus menciptakan, menjaga, dan meningkatkan lingkungan sekolah yang kondusif, bersih, sehat, indah, segar, dan nyaman untuk belajar. Karena kita butuh itu semua, biar ketika kita belajar di SMK Paramarta, bisa mendapat wawasan yang lebih dan lebih tenang dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, 12. Siswa wajib mengikuti pelajaran baik teori ataupun praktek dan prakerin untuk kelas 2. Karena prakerin itu atau praktek kerja lapangan atau PSG atau PKL itu hanya dilaksanakan di kelas 2. Tapi seluruh siswa wajib melaksanakan KBM sesuai yang telah ditentukan. Tidak boleh hanya mengikuti teori saja ataupun hanya prakteknya saja. Kemudian, yang ke-13, siswa wajib mengikuti upacara bendera setiap hari Senin. Dan ke-14, mengikuti kegiatan latihan kepramukaan untuk kelas 10 dan 11 yang dilaksanakan di setiap hari Sabtu siang dengan menggunakan pakaian seragam pramuka. Ya, yang selanjutnya adalah poin yang ke-15, siswa wajib mengikuti minimal salah satu ekskul yang ada di SMK Paramarta. Karena di SMK Paramarta banyak sekali ekskul yang mungkin bisa menimba potensi kalian tidak hanya dari sisi akademik, mungkin dari sisi yang non-akademik. Kemudian, yang ke-16 adalah wajib membayar iuran sekolah tepat pada waktunya. Paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Kemudian, 17, memarkir kendaraan pada tempat parkir yang telah ditentukan oleh pihak SMK Paramarta. Selanjutnya yang 18, menjaga, merawat, dan menggunakan sesuai dengan fungsinya segala sarana dan prasarana yang ada di SMK Paramarta. Jadi tidak hanya menggunakan, tapi juga harus bisa menjaga, merawat, dan menggunakan sesuai dengan tempatnya. Yang ke-19, kewajiban siswa-siswi SMK Paramarta adalah mengikuti MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah serta latihan dasar kepemimpinan yang dilaksanakan oleh SMK Paramarta. Ya. Demikian tadi adalah tentang kewajiban yang harus dilaksanakan oleh siswa-siswi SMK Paramarta. Nah, yang berikutnya adalah larangan bagi peserta didik SMK Paramarta. Larangan itu fungsinya adalah biar kita dalam proses kegiatan belajar mengajar lebih kondusif. Jangan sampai nanti kita belajarnya jadi tidak kondusif. Nah, larangan yang pertama adalah ketika proses KBM, siswa tidak boleh menggunakan handphone atau menggunakan laptop, Walkman, gitar, dan alat yang memang tidak digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Dan kalaupun ingin menggunakan alat tersebut, memang harus sesuai dengan instruksi dari guru atau pembimbing yang ada di kelas pada saat itu. Jadi jangan sampai nanti kalian menggunakan alat yang tidak digunakan pada saat kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang kedua, kalian tidak boleh menyimpan, apalagi menggunakan ataupun melihat dan menonton buku-buku yang mengandung unsur pornografi. Jadi bila ada yang menggunakan atau melihat ataupun menonton buku ataupun film yang mengandung unsur pornografi, maka pihak sekolah akan melakukan tindakan tegas. Ya, poin ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah siswa-siswi SMK Paramarta dilarang membawa, menyimpan, dan menggunakan rokok selama di lingkungan sekolah ataupun lingkungan sekitar sekolah SMK Paramarta dalam radius 1 km. Atau bila siswa atau siswi masih mengenakan seragam sekolah, dilarang melakukan hal tersebut. Ya, poin yang keempat adalah seluruh siswa-siswi SMK Paramarta dilarang menggunakan
membawa atau menyimpan narkoba, baik di lingkungan sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah. Begitu juga seluruh siswa-siswi SMK Paramarta tidak boleh membawa senjata tajam, alat peledak, petasan, ataupun mercon ke dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, siswa-siswi SMK Paramarta dilarang membawa dan menggunakan aksesoris yang tidak sesuai dengan aksesoris sekolah, seperti topi atau jaket, sweater yang memang tidak sesuai dengan atribut yang ada di SMK Paramarta. Ya, yang keenam, menggunakan seragam yang tidak sesuai dengan seragam sekolah, atau mungkin bisa dalam bentuknya yang dirubah, ataupun seragam tambahan yang memang tidak ada di peraturan SMK Paramarta. Sebagai contoh, misalnya untuk yang laki-laki, untuk siswa laki-laki tidak boleh mengenakan seragam atau celana yang berbentuk pensil ya. Kalau sekarang itu, kalau tidak salah seperti itu. Atasnya besar tapi bawahnya kecil. Itu nggak boleh. Atau atasnya kecil, bawahnya juga kecil juga nggak boleh. Jadi wajib sesuai dengan aturan yang ada di SMK Paramarta. Kemudian ketujuh, dilarang berbuat, bersikap, dan berbicara tidak senonoh, tidak sopan, dan tidak santun baik dengan teman ataupun dengan guru serta staf yang ada di SMK Paramarta. Kedelapan, melakukan tindakan kekerasan baik fisik maupun non-fisik terhadap sesama peserta didik, karyawan, dan guru ataupun staf tata usaha yang ada di sekolah. Kesembilan, mencoret-coret dan mengotori bangunan sekolah serta bangku ataupun kursi yang ada di sekolah atau di ruang belajar kalian, baik di ruang kelas kalian ataupun di ruang lab ataupun di ruang yang lain. Kemudian yang ke-10, kalian dilarang untuk mengambil barang milik orang lain. Terus yang ke-11, merusak, menghilangkan, dan menghancurkan fasilitas yang ada di SMK Paramarta. Kalau bisa, fasilitas yang sudah ada itu, mari kita jaga, kita rawat bersama. Tidak boleh dirusak ataupun dihilangkan. Kemudian yang ke-12, mengendarai sepeda motor dengan kecepatan yang tinggi. Karena itu juga bisa mengancam nyawa kalian. Jadi usahakan gunakan sepeda motor atau kendaraan yang kalian kendarai itu dengan kecepatan yang sewajarnya. Kemudian yang ke-13, kalian tidak boleh melakukan tindakan asusila atau melanggar aturan norma-norma agama atau masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita. Kemudian ke-14, kalian dilarang melakukan perjudian dalam bentuk apapun, baik dalam nominal yang kecil ataupun dalam bentuk nominal yang lain, nominal yang paling besar, dalam bentuk uang ataupun dalam bentuk benda yang lain. Kemudian yang ke-15, selama menjadi siswa-siswi SMK Paramarta, kalian harus mengikuti masa pendidikan sesuai dengan aturan yang sudah dianjurkan, dan tidak boleh melaksanakan pernikahan selama atau menikah atau kawin selama menjadi siswa-siswi SMK Paramarta. Kemudian yang berikutnya 17, kalian tidak, untuk siswa putri terutama, tidak boleh membawa atau menggunakan make up pada saat kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dan untuk yang putra, usahakan rambut atau aksesorisnya sesuai dengan kegiatan atau sesuai dengan norma-norma kalian sebagai pelajar. Jadi rambutnya tidak boleh panjang, tidak boleh juga ngikutin tren yang memang tidak sesuai dengan norma pelajar. Jadi kalian harus mengikutinya dengan sesuai dengan norma-norma yang kalian sedang laksanakan. Berikutnya yang ke-18 adalah keluar dan masuk di sekolah tidak melalui pintu gerbang atau mencoba menerobos pagar. Nah, itu akan kena sanksi dari kami. Dan juga kalian keluar sekolah tanpa izin
dari guru mata pelajaran ataupun dari guru piket yang sedang berjaga pada saat itu. Ya, tadi adalah beberapa larangan yang memang harus kalian jauhi, jangan sampai kalian melanggar larangan-larangan tersebut. Tadi sudah kalian saksikan kewajiban dan larangan yang ada di SMK Paramarta. Nah, bila ada siswa yang melanggar larangan tersebut, otomatis akan kita beri sanksi. Nah, sanksinya yang untuk siswa-siswi SMK Paramarta yang melanggar yang melanggar peraturan di peraturan sekolah, yang pertama bisa dalam bentuk pemberian tugas yang bermanfaat baik untuk pribadi kalian ataupun untuk pembelajaran kalian ke depan. Yang kedua, pemberian sanksi administratif dalam bentuk catatan ataupun dalam bentuk data pelanggaran yang akan kalian terima, bisa dalam bentuk berupa poin-poin yang akan nanti dijelaskan di selebaran yang akan kalian bisa download nantinya. Berikutnya yang ketiga adalah penyitaan barang. Bila kalian membawa barang tidak sesuai dengan peruntukannya atau tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diberikan oleh guru, maka bisa jadi barang tersebut akan disita. Nah, proses pengembaliannya akan kita berikan ketentuan-ketentuan, tidak langsung dikembalikan pada saat itu. Bisa jadi nanti akan kita sita sampai dengan kalian naik kelas, ataupun bisa juga disita sampai dengan batas waktu yang nanti akan kita tentukan. Kemudian yang keempat, pemberian teguran, baik tulisan ataupun lisan yang akan saya berikan langsung kepada siswa-siswa SMK Paramarta yang melanggar peraturan bila memang sudah tidak bisa diberikan teguran ataupun diberikan masukan oleh guru ataupun staf tata usaha ataupun staf yang ada di lingkungan warga sekolah. Bila memang kalian sudah tidak bisa ditegur dalam bentuk lisan, maka akan diberikan teguran baik tulisan ataupun lisan. Selanjutnya, yang kelima adalah sanksi moral. Nah, ini nanti akan kami berikan bila memang kalian tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Kemudian yang keenam, bila memang sanksi-sanksi tadi sudah kita berikan tapi ternyata kalian tetap tidak bisa kita bina, maka dengan berat hati kami akan mengembalikan kalian kepada orang tua kalian. Mungkin kita berharap ada perubahan nantinya, atau mungkin di tempat lain kalian bisa menjadi lebih baik lagi. Demikian tadi sanksi-sanksi yang bisa kalian dapatkan kalau seandainya kalian melakukan pelanggaran tata tertib yang ada di SMK Paramarta. Ya, saya akan menjelaskan seragam-seragam yang harus kalian gunakan pada hari-hari tertentu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan pada poin 8. Untuk hari Senin, seragamnya adalah baju putih. Untuk yang siswi yang berjilbab atau yang menggunakan hijab, menggunakan baju putih yang berlengan panjang. Kemudian, menggunakan dasi sekolah, dasi SMK Paramarta. Kemudian, menggunakan celana atau rok hitam. Celana untuk yang putra, roknya untuk yang putri. Kemudian, menggunakan alma mater sekolah. Selanjutnya, menggunakan hijab. Hijab itu jilbab buat siswi yang beragama Muslim. Serta ditambah atribut sekolah yang lengkap. Itu untuk hari Senin. Kemudian untuk hari Selasa, kalian menggunakan baju kotak-kotak atau baju bergaris. Kalau sekarang, baju bergaris, karena dia berbentuk lengan pendek, maka untuk siswa yang berhijab atau berjilbab, siswa muslimah yang berjilbab bisa menggunakan manset yang berwarna hitam. Kemudian untuk laki-lakinya menggunakan celananya berwarna krem, atau nanti sudah akan diberikan oleh sekolah. Kemudian menggunakan rok untuk siswi, menggunakan rok yang berwarna krem juga. Ditambah alma mater
Kemudian hijabnya untuk siswi yang muslim atau yang berhijab, hijabnya atau jilbabnya menggunakan jilbab yang berwarna putih serta menggunakan atribut lengkap. Ya, berikutnya adalah hari Rabu. Untuk seragam hari Rabu, kalian menggunakan baju pramuka, baik yang siswa ataupun yang siswi. Untuk yang baju pramuka, otomatis siswinya juga harus menggunakan jilbabnya yang berwarna coklat. Kemudian, kalian juga harus melengkapi baju pramukanya dengan ambalan-ambalan pramuka. Untuk ambalan nanti akan disampaikan atau mungkin ketika pramuka kalian bisa bertanya kepada kakak pramukanya, apa ambalan yang digunakan. Biasanya ada guduk sekolah, ataupun ada logo Kota Tangerang Selatan, ataupun ada tanda pelantikan dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang putra juga sama, karena itu baju pramuka, berarti celananya juga berwarna coklat. Untuk hari Kamis, kalian menggunakan baju kerja. Baju kerja tiap-tiap jurusan itu nanti berbeda. Kemudian untuk siswa yang berhijab atau yang berjilbab, baju kerjanya kalau memang lengannya pendek, maka dia harus menggunakan manset yang berwarna hitam. Selanjutnya, untuk celana atau roknya berwarna hitam, ditambah juga nanti ada atribut-atribut lengkap yang lain. Selanjutnya untuk hari Jumat, karena kalian hari Senin sudah menggunakan seragam, Selasa menggunakan seragam. Untuk yang hari Jumat ini kita menggunakan seragamnya beda lagi, yaitu seragamnya batik. Untuk seragam batik, untuk seragam batik ini celananya atau roknya berwarna hitam. Nah, bagaimana dengan yang putri kalau seandainya batiknya lengannya pendek? Untuk batik yang berlengan pendek, maka dia menggunakan manset yang berwarna hitam. Dan berikut juga dengan jilbabnya juga harus berwarna hitam. Selanjutnya, tadi sudah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sudah. Yang berikutnya dari Sabtu. Karena kegiatan Sabtu ini hanya diisi oleh anak siswa atau siswa-siswi SMK kelas 10 dan kelas 11 atau kelas 1 dan kelas 2, maka bajunya yang digunakan untuk hari Sabtu adalah baju kotak berwarna hitam. Tapi kalian juga harus menyiapkan baju pramuka bila memang nanti akan ada kegiatan pramuka. Kemudian untuk hari Sabtu ini selain baju kotak manset hitam, celana atau roknya juga harus berwarna hitam. Selanjutnya ada alma mater. Kalian diwajibkan membawa alma mater, dan untuk yang berjilbab bisa menggunakan jilbab yang berwarna putih. Kemudian disertai dengan atribut yang lengkap. Tadi sudah seragam, baik hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Berikutnya atribut. Nah, atribut apa saja yang harus dikenakan? Yang pertama, atribut yang wajib dikenakan adalah sepatu. Sepatu yang digunakan harus sepatu yang berwarna hitam. Jadi tidak boleh menggunakan sepatu putih ataupun sepatu berwarna yang lain. Harus berwarna hitam. Dan sepatunya bertali. Talinya berwarna putih atau hitam. Selanjutnya, kaos kakinya. Kaos kakinya itu harus sebetis. Tidak boleh di bawah mata kaki, apalagi tidak berkaos kaki. Jadi kaos kaki untuk siswa-siswa SMK Paramarta harus sebetis. Tidak boleh semata kaki ataupun tidak menggunakan, ataupun hanya yang kan sekarang ada yang hanya modelnya di bawah mata kaki. Itu tidak diperkenankan. Bila ada yang memakai itu akan kami sita. Kemudian menggunakan ikat pinggang. Untuk yang laki-laki ataupun yang perempuan, selanjutnya berhijab bagi yang berhijab atau menggunakan jilbab bagi yang berjilbab. Kemudian kalau untuk yang berbaju putih setiap hari Senin itu ada emblemnya. Emblemnya itu emblem yang bergambar SMK Paramarta. Kalian bisa tanya ke bagian tata usaha bila memang seandainya kalian mempunyai baju putih tapi belum mempunyai emblem. Jadi emblemnya itu ada emblem Paramarta. Ya. Itu tadi sudah kami sampaikan seragam dan atribut yang harus digunakan di SMK Paramarta. Oke, demikian tadi yang sudah saya sampaikan tata tertib yang ada di SMK Paramarta. Ada kewajiban kalian, ada larangan kalian, juga ada sanksi yang akan diberikan bila kalian tidak mengikuti larangan atau kalian tidak mengindahkan larangan yang sudah disampaikan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mungkin kalau bila kalian tidak paham atau ada yang kurang paham, kalian bisa menghubungi
atau bisa telepon atau WA nomor yang ada di bawah atau di atas. Kayaknya di bawah ini, ya. Nanti bisa kalian hubungi, kalian tanyakan bila memang ada peraturan-peraturan atau mungkin ada seragam-seragam yang mungkin kalian masih belum jelas. Nanti bisa ditanyakan di sana. Terima kasih. Saya undur diri. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.